Lalu yang kedua, seperti yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis tadi adalah dzikrul maut, mengingat mati. Subhanallah. Adakah di antara kita yang tidak akan mati? Adakah di antara kita yang akan hidup terus? Adakah di antara kita yang akan hidup begitu panjang? Ternyata kita semuanya akan mati, dan pasti akan mati. Maka seorang sahabat, kalau kita perhatikan tentang mengingat mati, Abu Hurairah radhiyallahu an suatu hari berbaring sakit, dijenguk oleh sahabat-sahabat yang lain. Lalu sahabat-sahabat yang jenguk biasa, bagaimana kondisimu wahai Abdurrahman? Kaifa asbahta ya Abdurrahman? Karena namanya Abdurrahman, kita ada Abdurrahman juga. Apa kabar wahai Abdurrahman? Abdurrahman bin Sakhr maksudnya, itu adalah Abu Hurairah. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena suatu pagi datang ke Masjid Nabawi dengan membawa seekor kucing kecil, itu dikantongi, taruh di kantongnya. Maka Rasulullah SAW kemudian melihat yang demikian ini tersenyum, lalu memanggil ya Abu Hurairah. Maka kemudian menjadi julukan Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Kaifa asbahta ya ya Abdurrahman? Apa kabar wahai Abdurrahman? Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak langsung menjawab, tapi terlihat langsung berubah wajahnya, matanya berkaca-kaca dan menangis dan menyatakan, asbahtu anid dunya tarika. Asbahtu anid dunya tarika. Hari ini aku menjadi orang yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Lalu beliau mengatakan, zadun qalilun wa safarun ba'idun wa la adri insirafi ilal jannah am ilan nar. Saya sebentar lagi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bekalku masih sedikit. Padahal Abu Hurairah radhiyallahu an adalah orang yang pernah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mulai saat itu tidak pernah lupa apapun yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari seluruh sahabat-sahabat Rasul. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya 3 tahun, tapi terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Abu Hurairah, kemudian baru Ibnu Umar, baru ketiga Aisyah radhiyallahu anha, dan demikian. Maka itulah biasanya para orientalis kalau ingin menyerang Islam ini melalui hadis Rasulullah SAW, yang diserang adalah pribadi dari Rasulullah SAW, pribadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, karena interaksi dengan Rasul hanya 3 tahun, tetapi paling banyak meriwayatkan hadis, sehingga kalau ia menyerang atau mereka menyerang Abu Hurairah, maka hadis-hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah ini menjadi gugur. Maksudnya begitu. Tapi subhanallah, inilah Allah Subhanahu wa taala karuniakan luar biasa kelebihan pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, zadun qalilun, bekalku sedikit. Sebentar lagi kan aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bekalku sedikit. Padahal beliau Abu Hurairah itu adalah termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam golongan radhiyallahu anhum wa radu'an. Tetapi itu yang dirasa, zadun qalilun wa safarun ba'idun, dan perjalananku menuju Allah masih begitu panjang, karena kematian hanya pintu utama untuk masuk ke dalam kehidupan yang sesungguhnya. Wala adri insirafi ilal jannah am ilan nar, dan aku tidak tahu apakah kembaliku nanti ke surga ataukah ke neraka. Itu sahabat Rasul, itu adalah orang-orang sekali lagi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Lalu juga Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, suatu hari didatangi oleh sahabat-sahabat dan oleh murid-muridnya.
Karena Imam Ahmad adalah salah seorang imam yang juga pernah merasakan derita dalam penjara. Gara-garanya adalah disuruh untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, dan Imam Ahmad menolaknya, maka dipenjara. Jadi yang masuk penjara adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad itu pernah masuk penjara karena disuruh mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Kalau Imam Syafi'i selamat. Imam Syafi'i karena dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, beliau mengatakan Taurat, Zabur, Injil, Quran, hadihi makhluk. Jadi yang ditunjuk adalah jadinya. Cuman beliau mengatakan Taurat, Zabur, Injil, Quran, hadihi makhluk. Ini yang makhluk ya, bukan Taurat, Zabur, Injil, Qurannya. Sehingga beliau selamat ya. Dan kalau didesak sebenarnya gimana? Tetap saja diulangi Taurat, Zabur, Injil, Quran, hadihi makhluk, hadihi ya. Imam Ahmad rahimahullah kalau ditanya kaifa asbahta ya imam, apa kabar wahai iman, apa kabar, bagaimana kondisimu di hari ini, dan beliau juga menyatakan hal yang sama persis apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Zadun qalilun wala adri insirafi ilal jannah am ilan nar, bekalku sedikit dan aku tidak tahu apakah kembaliku nanti ke surga ataukah ke neraka. Padahal Imam Ahmad adalah imam yang disebut dengan ahlul hadis. Jemaah yang dirahmati Allah, dan begitulah mereka-mereka kalau memandang kematian luar biasa. Dan ternyata mengingat kematian ini, seorang Ibnu Mas'ud rahimahullah radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an suatu hari sedang sakit, lalu dijenguk oleh sahabat-sahabat, dan sahabat-sahabat juga bertanya apa kabar ya Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menangis dan beliau mengatakan asabani fi halil fatrah walam yusibni fi halil jihad. Sungguh kayaknya kematian ini datang kepadaku di saat aku dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Padahal aku berharap agar kematian datang kepadaku di saat aku sedang berjihad, sedang berjuang. Dan luar biasa, Khalid bin Walid radhiyallahu an kala berbaring sakit dijenguk oleh sahabat-sahabat. Lalu beliau ditanya, "Kaifa asbahta ya Ibn al-Walid?" Maka Khalid bin Walid menangis dan mengatakan, "Amutu kamautil ba'ir. Amutu kamautil ba'ir." Sungguh kematianku seperti kematian seekor keledai. Maksudnya apa? Saat dia sakit, matinya di kamar tempat tidur, padahal dia berharap untuk mati di medan perang. Maka tidak pernah Khalid bin Walid itu kalau dalam perang lari gitu, nggak pernah, atau menghadapkan punggungnya ke belakang, tidak, sehingga seluruh punggungnya bersih, sedangkan depan ini bekas tombak, bekas panah luar biasa, bekas pedang. Jemaah yang dirahmati Allah, zikrul maut, mengingat kematian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikra hadimil ladzat," yani al-maut. Perbanyaklah mengingat mati. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia ini, yakni mati. Fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun illa takallama fihi fayaqul. Karena sungguhnya tidak seorang pun datang ke kubur. Fa innahu lam ya'ti 'alal qabri, karena setiap hari kubur mengatakan kepada manusia, ana baitul ghurbah. Ana baitul ghurbah, aku adalah rumah yang asing. Wa ana baitul wahdah, aku adalah rumah kesendirian. Wa ana baitul turab, aku adalah rumah di dalam tanah ini. Wa ana baitul jud, dan aku adalah rumah cacing-cacing. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan pada kita semuanya bagaimana perlunya untuk mengingat kematian.
kurang. Nah, saya harga tiketnya udah mahal. Tiketnya nambah. Tiketnya nambah. Di kesempatan ini pelajarannya enggak? Kita lanjutkan aja ya materinya.